Halo semua, kali ini saya akan membuat landing page menggunakan Tailwind CSS. Landing page ini saya beri tema toko kue online dengan namanya itu Byte to Bytes. Nah, jadi pertama kali kita bakal bikin folder. Sini pencet kanan bawah. Setelah itu kita langsung aja ke new, baru kita pencet bagian folder. Nah, di sini aku bakal kasih nama sesuai dengan nama yang menjadi tugas aku ya, yang dikasih sama dosen aku. Di sini adalah kita kasih namanya landing tutorial landing page. Nah, bisa enter aja. Setelah itu kita bakal masuk lagi ke yang namanya ini Visual Studio Code. Jadi kita di sini bakal menggunakan ini. Dan juga dalam tugas yang disuruh ini kita bakal membuat dia pakai Tailwind CSS. Dan yang aku pakai di sini itu adalah CDN. Nah, sekarang kita bakal buka file HTML, terus kita open folder aja deh. Terus ke sorry, susahnya ada di bawah. Kita ke sini, kita open folder, terus kita ke dokumen, scope. Terus kita pilih yang tadi namanya adalah tutorial landing page. Nah, di sini kita bakal langsung aja ke yang namanya kita buka. Karena kita bakal pakai CDN. Nah, kita di sini buka yang namanya Tailwind CSS. Terus kita ke bagian docs. Nah, di sini kita pencet yang apply CDN. Nah, setelah itu kita bakal langsung aja ini tuh kita bakal ambil ya script yang ini tuh. Nah, kita copy, kita Ctrl C. Setelah itu kita balik lagi ke sini. Buat di tutorial. Nah, sebelumnya kita buat yang namanya index.html. Setelah itu kita enter. Nah, kita kayak biasa aja, shift, tanda seru, baru kita enter. Nah, di bagian title-nya ini, kita bakal ubah namanya jadi bytes to bytes. Bytes to bytes. Nah, setelah itu kita enter, baru di bawahnya kita tambahin yang namanya script kita tadi. Terus, di sini kan kita sudah menghubungkan dengan yang namanya Tailwind CSS yang menggunakan CDN. Itu kita bakal langsung aja masuk ke yang namanya navbar. Di sini udah benar, tapi aku bakal masukin di sini itu ada yang namanya di bagian body ini, tapi kita bakal kasih header dulu. Terus header kita bakal enter kita bakal enter. Nah, di dalam header ini kita bakal masukin div.
di header ini kita masukin kelas dulu. Kita di sini masukin max with 7 kali L. Ya nggak mau muncul ya guys ininya buat yang ininya, tapi nggak apa-apa. Terus nih no. Terus kita masukin namanya fx kayaknya aku ada salah deh sebenarnya, itu ini kita pakai absolute. Terus kita tambahin W nya full. Aku kayak pengen bikinnya itu kayak tampilannya tuh besar. Jadi ini tuh udah sebenarnya udah aku bikin dan aku udah punya contohnya, tapi kita bakal lihat tuh. Jadi di sini kita bakal ngikutin total yang aku udah bikin. Kita tambahin. Setelah itu kita masuk ke div yang pertama. Sini kita tambahin kelas lagi. Setelah itu kita baru nambahin yang namanya max tadi. X, W, 7 kali L. Setelah itu kita bakal pakai max auto. Terus kita masukin flex. Justify-nya kita pakai between. Nah, setelah itu kita pakai items, center, baru kita masukin yang namanya paddingnya itu 6. Nah, kita bakal nambahin yang namanya H1. Bytes. Di sini kita bakal masuk pakai emoji, tapi ntar aja ya aku tambahin emoji. Aku pengen nambahin kayak emojinya itu cake gitu, tapi ntar aja. Bytes. Nah, di sini kita bakal ngasih kelas. Terus kita bakal ngasih teks. Semoga nggak ada typo ya. Nanti kalau dia nggak mau keluar berarti dia ada typo. 2 kali L. Baru kita mau pakai fontnya itu bold. Biar dia lebih tebal. Terus kita pakai teksnya itu warnanya kita pakai white aja. Nah, aku pengen pakai pink tapi kan nggak kelihatan ya guys. Pakai white aja. Karena aku mau pakai backgroundnya warna pink. Terus kita tambahin nav di sini. Nav. Terus kita enter. Kita bakal pakai UL. Sorry. UL. Terus di enter. Terus kita mau nambahin namanya UL class. Di sini kita tambahin dulu namanya kelasnya.
dia flex. Gimana ya tulisannya ya? Flex. Kayaknya gini. S. Ini. X. 6. Baru. Oops. Sorry. Nah, terus di sini kita pakai teksnya lagi. White lagi. Warnanya kita pakai yang medium aja coba. Setelah UL, kita pakai LI. Enter. Nah, di sini kita bakal pakai hover juga. Kayaknya kita salah. Kita bakal ulang dulu. Aku ada typo. Terus kita masukin yang namanya A di dalam sini. Anda benar. Nah, di sini guys, aku lupa, sorry. Nah, di sini kita bakal masukin namanya Tom. Terus lagi enter. Nah, kita masukin lagi A. Kita masukin yang namanya menu. Lalu kita mau bikin 4 navbar. Navbar itu ntar dia ada di atas sini-sini gitu. Kita mau bikin 4. Sebenarnya ditugas di minimalnya 3, tapi aku bikinnya 4 gitu kan. Biar dia tampilannya lebih cute. Kita masukin about. Terus kita pakai lagi. Satu lagi yang buat keempat. Masukin 4. Terus kita pakainya kontak. Nah, benar, nggak ada typo, insya Allah. Ininya kita kecilin aja biar aku nggak bingung. Coba saya di sini aku buat fixed di atas supaya dia selalu kelihatan. Aku tambahin fixed nggak ya? Iya, di sini aku ganti ininya absolute-nya jadi fixed biar dia kelihatan. Aku ada yang lupa nih. Background-nya pink. Mau pakai yang 300. Aku takut ada yang salah. Kayaknya enggak deh. Nah, dia baru keluarnya kayak gini. Batas. Kenapa dia tidak mau keluar ya ininya? Cepat. Kayaknya udah jadi kayak gini.
Ya kayaknya ada yang salah di bagian sininya. Aku kurang tahu nih yang mana nih. Kayaknya typo ya. Kalau aku lihat tadi dia katanya pakai ini. Pak ini ngaruh. Kenapa dia nggak muncul? Karena aku belum kasih ini guys. Nih, pantesan dia tidak muncul. Tuh aku ada. Terus di sini bakal kita tambahin namanya eh, Dadah, sudah muncul seperti ini. Ntar di tulisan brightest to brightest-nya ini kita bakal tambahin. Tapi kayaknya dari background pink-nya ini kita mau tambahin yang namanya enggak, ini mau aku kurangin karena dia jadinya lebih warnanya lebih tua gitu. Jadi aku mau mudain. Kita kontras kalian. Nah, warnanya lebih dan dia lebih tampilannya lebih seger gitu karena aku mau menggunakan backgroundnya tuh pink karena aku akan membuat kayak cafe-nya itu bertemakan karpet gitu, tapi cozy. Nah, jadi kita lanjut lagi. Di sini setelah kita bikin apa navbar, kita bakal masuk ke hero section. Nah, hero section ini tuh kita di sini kan bikinnya pakai CSS. Kita langsung aja di sini kita sorry lanjutin dulu biar dia tampilannya cantik. Kita tulis section, terus kita tulisnya dan control. Nah, di sini kita bakal masukin yang namanya style. Tapi sebelumnya, sectionnya ini kita bakal ngasih yang namanya, sorry. Kan di bagian section ini, itu di, kita bakal nambahin kayak tulisan selamat datang. Terus, abis itu, biar layarnya itu, tampilannya itu aku maunya pakai foto. Jadi dia kayak ada foto di bagian cafe gitu karena kan aku ngebuatnya itu dengan tema cafe gitu. Jadi aku bakal ngejelasin kenapa aku pilih temanya ini. Sini kita bakal masukin kelas ID dulu. Nah, di sini tuh ID-nya itu adalah home. Terus kita juga bakal masukin yang namanya kelas. Di sini kelasnya itu pakai relatif. Nah, kan screen. Nah, setelah itu kita bakal masukin lagi flex di sini. Nah, di sininya kita pakai item center. Baru kita masukin justify. Kan tadi kita pakainya justify between. Nah, di sini kita bikin justify center. Baru backgroundnya itu kita mau bikin BG-nya cover dulu. Baru kita masukin namanya BG center. Setelah itu kita masukkan padding top ya 20. Ini bisa di adjust. Jadi memang mau berapa aja pakai di sini 24.
Nah, setelah kita masukin ini, kan aku mau masukin yang namanya tadi background kan. Tapi kita setelahnya kita pakai div dulu, masukin div dulu. Terus kita masukin lagi div. Aduh, serol. Nah, kita di sini yang di div pertama, kita bakal masukin namanya kelas. Nah, di sini kita pakai absolute. 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 Pastiin kalau aku kan nggak muncul nih kan pilihannya itu kayak ininya, jadi aku nggak boleh typo. Baru kita masuk ke intense. Nah, bukan intense, kita pakainya inset. Nah, di sini kita masukin backgroundnya pink. Kalau pakainya 200, berarti aku harus masukin di sini backgroundnya 300. Jadi dia lebih tua gitu. Ini sebenarnya enggak juga sih, kan aku mau pakai foto kan. Terus kita masukin BG opacity. BG opacity itu dia supaya ini aku mau masukin 20 aja. Nah, setelah itu kita udah selesai, kita bakal lanjutkan ke div yang kedua. Sini kita nambahin namanya class. Nah, setelah div kedua ini, ntar kita masuk ke H1. Ntar yang bagian fotonya kita terakhir aja. Karena tadi kita pakai yang absolut, nah di sini kita pakai relatif. Baru kita masukin text center. Center. Nah, setelah itu kita masukin text white. Nah, baru kita pakai px-nya sekitar aja. Nah, setelah itu, ini jangan lupa karena kita bakal masukin H2 dan tag P paragraf di sini, terus kita masukkan lagi buat hrefnya. Kita tulis H2, bentar. Nah, di H2 ini kita masukin namanya selamat datang. Selamat datang. Dan kita masukin juga fontnya. Jadi dia fontnya bagus. Nah, di selamat datang ini kita masukin kelas. Nah, di sini kita pakai teks. Tadi kita pakai teks 2 kali L, kita pakai 5 kali L. Jadi kita ganti aja. Terus baru kita pakainya font Sherif. Kita pakai yang italic. Tapi ini fontnya sebenarnya bisa jadi font yang kalian mau bisa diganti cantik. Lalu masukin font bold. Nah, kita masukin tag P di bawahnya. P, tag. Di sini kita bakal tulis effort. Byte. Terus tells a story. Aku bakal ubah ini ntar jadi lebih panjang dan uh, lebih bagus. Tapi sebentar ini kita bakal masuk ini. Kita style nih, maksudnya kita memperbagus kekurangannya setelah kita tahu apa yang kurang. Terus kita masukin MT nya sekitar aja. Terus kita masukin lagi namanya text LG. Text L
LG. Sudah. Nah, ini yang terakhir kita masukin tag A. Terus kita panggil tadi yang namanya menu. Sudah, kita bakal masukin namanya clash. Oh, ini tuh kita kayak bikin button gitu loh. Di sini tuh supaya uh, tampilannya tuh bakal bagus. Kayak bisa dipencet gitu. Sabar, aku bikin clashnya dulu. Baru ntar kita lihat hasilnya. Clash. Nah, ya kok nggak mau ya? Nah, baru kita masukin tadi pt-nya kan 4. Di sini kita ubah jadi 6. Terus baru inline block. Inline. Ya pakai M block. Baru px-nya kita pakai 4, tapi di sini punya 6 saja. Terus y-nya kita pakai 3. Nah, di sini kan kita masukin lagi yang namanya BG white. Backgroundnya white. Terus kita masukin lagi teks pink. Hanya pinknya 500. Terus kita pakainya fontnya semi. Font semi bold. Semi bold. Terus semi bold rounded. Nah, roundednya LG. Terus pakai shadow. Shadow. Nah, shadownya empty. Nah, udah. Apa yang kurang dari sini? Coba kita kontrolnya dulu. Open with live server. Nah, udah jadi kayak gini kan. Tapi ini tuh ada yang kurang, karena kita mau masukin tadi yang namanya background. Terus aku mau ubah deh, ini kayak ini. Bagus kok. Kayaknya kalau kita masukin tadi 400 gimana ya? 400. Terus habis itu kita bakal masukin di bawahnya section. Itu masukin namanya style. Biar dia ada fotonya. Style. Ternyata kayak gini guys. Sorry. Aku bingung sedikit. Nah, ternyata tuh di dalam sini. Kita masukin namanya style. Bener kan? Coba aja dulu. Backgroundnya. Backgroundnya image. Kita mau pakai bukan. Sini. Kita masukin URL. Nah, di dalamnya ini kita masukin. Oh, merah. Sorry. Nah, aku tadi udah download foto. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja. Aku download ini. Sekarang. Nah, kita close aja dulu. Terus kita pencet ini dan kita tinggal Ctrl F. Terus kita paste. Nah, sudah. Kita balik lagi ke indeksnya. Nah, di dalamnya sini kita masukin. Nah, setelah itu mari kita buka open with website. Sebenarnya dia tidak ini. Sebentar, berarti ada typo atau ada yang kurang.
match. Coba kita cek lagi deh. Dia sudah mau. Dia masih belum mau. Nanti kita cek lagi. Dia tail, background, and change, terus image. Nah, sebentar ya. Kayaknya dia ada yang diganti sebenarnya, tapi di sini belum ganti. Kalau pakai URL dia ada ini. Karena di aplikasinya aku masukin shadow. Coba kita hapus dulu. Nah, setelah kita turunin, maka sudah mampu. Tapi sebenarnya tampilan kayak gini dia udah bagus juga. Ini mungkin aku cari tahu dulu ininya kenapa ya. Dia tetap nggak mau gitu guys. Aku juga nggak tahu dia ini kenapa. Kayaknya coba kita ubah gambarnya. Jadi di sini aku bakal cari lagi namanya gambarnya deh. Gambar kafe. Dia kayaknya sepertinya dia lagi mau deh. Dia pakai gambar itu. Coba kita pakai gambar yang baru. Di sini bentuknya landscape. Kita bakal cari yang namanya cafe landscape. Kita pakai ya sini kita bakal pakai yang mana ya? Kita bakal yang estetik gitu deh. Nih. Ini. Coba aja dulu kita unduh gambar yang itu deh. Nah, setelah itu kan kita udah masuk nih ke sini. Kalau misalnya dia nggak mau lagi, berarti dia kenapa ini yang kode yang salah. Copy. Terus kita masuk ke tadi indeks HTML kita. Terus kita di sini kita langsung Ctrl N. Paste. Tapi ini namanya bakal panjang banget. Seharusnya aku rename dan ubah namanya jadi kayak di sini. Terus kita masukin tadi. Oh my god, panjang banget. But it's okay. Dia tetap gampang. Ada apa ya? URL-nya kali ya, salah ya. Ini relatif, benar. Ini absolut. Misalnya,
Ya udah, ini tampilannya udah oke juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku tambahin itu sebenarnya lebih oke. Dan di sini aku mau turunin lagi buat warnanya. Ya, kayak nggak cocok itu nggak sih 200. 200. Tapi takutnya nyampur sama ini itu. Jadi di sini aku bakal mau pakai yang namanya color hand. Ini, dan aku mau mencocokkan warna yang mau aku pakai. Itu cantik deh. Kayaknya. Deh. Nah, di sini kalau kita mau pakai color hand ini, berarti kita pakainya beige. Baru kita masukin ke sini. Baru kita masukin ke shift. Kemudian, nah, baru kita bakal masukin aja tuh warnanya. Nah, lalu kita Ctrl S. Nah, jadi dia bisa dipakai. Nah, apa warnanya mati ya, guys? Oh iya, warnanya keterangan. Coba kita bakal cari warna yang lebih gelap deh. Ini nih. Di sini deh. Ini kita pakai yang CDC yang ini. Lihat. Nah, kita bakal masukin di sini. Nah, ini warnanya sedikit tabrak sama yang di atas. Mungkin kita bakal pakai yang sebelumnya aja. Kayak memang harus mencocokkan sama yang cantik. Jadi hasilnya ntar menarik gitu. Ini tadi ya. Oh, ternyata aku salahnya di pinknya itu belum aku hapus. Jadi dia bingung. Terus, kita bakalin Ctrl S. Nah, tampilannya jadi kayak gini. Ini mungkin terlalu enggak ya. Nanti kita bakal ubah lagi. Jadi videonya kita sampaikan dulu di bagian. Kita udah masuk ke bagian awalnya, headnya. Terus kita masuk juga tadi ke navbar. Terus kita udah masuk ke header, hero sectionnya ini. Nah, di sini juga saya tuh pakainya itu font serif dan italic agar dia terlihat estetik. Ntar setelah ini kita bakal masuk ke menu section dan about section, lalu ada contact. Itu di video kedua, ini adalah video pertama.